Selamat datang di channel kami. Kali ini, kita akan membahas sosok Ridwan Kamil, seorang pemimpin yang dikenal inovatif dan inspiratif. Dari seorang arsitek hingga menjadi gubernur Jawa Barat, perjalanan hidupnya penuh dengan cerita menarik yang layak untuk disimak. Apa saja pencapaiannya, tantangannya, dan apa yang membuatnya menjadi salah satu figur paling disorot di Indonesia saat ini. Mari kita bahas secara mendalam. Masa kecil dan pendidikan. Ridwan Kamil, yang akrab dipanggil Kang Emil, lahir di Bandung pada tanggal 4 Oktober tahun 1971. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang kreatif dan penuh rasa ingin tahu. Setelah menamatkan sekolah di Bandung, ia melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan arsitektur. Prestasinya di kampus begitu gemilang hingga membawanya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Selama di Berkeley, ia tidak hanya memperdalam ilmu arsitektur, tetapi juga bekerja paruh waktu di berbagai proyek arsitektur global. Pengalaman ini memperluas wawasan dan membentuk pola pikirnya sebagai seorang profesional yang inovatif dan visioner. Karir sebelum terjun ke politik. Setelah menyelesaikan pendidikan, Kang Emil kembali ke Indonesia dan mendirikan Urbane, sebuah firma arsitektur yang kini dikenal secara internasional. Di bawah kepemimpinannya, Urbane menangani berbagai proyek penting, termasuk revitalisasi ruang kota dan desain bangunan modern yang berkelanjutan. Beberapa karya Kang Emil bahkan diakui di dunia internasional. Namun, karir gemilangnya di dunia arsitektur tidak membuatnya lupa pada tanggung jawab sosial. Ia sering terlibat dalam kegiatan sosial dan mendesain proyek ruang publik yang mendukung komunitas lokal. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar kuat baginya untuk terjun ke dunia politik. Kepemimpinan di Bandung. Pada tahun 2013, Kang Emil mencalonkan diri sebagai wali kota Bandung dan berhasil terpilih. Masa kepemimpinannya membawa perubahan besar bagi kota ini. Ia memperkenalkan konsep Smart City, mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Ruang publik di Bandung juga mengalami transformasi besar. Taman-taman kota yang dulunya kurang terawat kini menjadi tempat favorit warga untuk berkumpul dan beraktivitas. Selain itu, ia aktif mendorong inovasi di berbagai bidang, termasuk transportasi, pengelolaan sampah, dan pelestarian lingkungan. Salah satu inisiatifnya yang terkenal adalah alun-alun Bandung yang kini menjadi ikon kota. Keberhasilannya memimpin Bandung membuat namanya semakin dikenal luas. Peran sebagai Gubernur Jawa Barat. Tahun 2018, Ridwan Kamil terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat, provinsi terbesar di Indonesia dengan tantangan yang jauh lebih kompleks. Sebagai gubernur, ia meluncurkan berbagai program inovatif seperti Desa Digital, yang bertujuan untuk meningkatkan akses teknologi hingga ke pelosok desa. Ia juga memperkenalkan program-program pembangunan infrastruktur, seperti revitalisasi sungai dan pembangunan jalan tol, yang bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Selain itu, Kang Emil sering turun langsung ke masyarakat untuk mendengar keluhan warga, menjadikannya salah satu pemimpin yang dekat dengan rakyat. Tantangan dan isu politik. Meski banyak pujian, Ridwan Kamil juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk kritik atas beberapa kebijakan yang dianggap kontroversial. Namun, ia selalu menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari setiap situasi. Dalam konteks politik nasional, nama Kang Emil sering disebut sebagai kandidat potensial untuk Pilpres 2024. Ia dianggap sebagai representasi pemimpin muda, modern, dan inovatif yang dibutuhkan Indonesia. Dari arsitek hingga gubernur, perjalanan Ridwan Kamil penuh dengan inspirasi. Ia bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga simbol inovasi dan integritas di Indonesia. Kita semua menantikan langkah-langkah besar apa yang akan ia ambil di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.